Mungkin pada saat itu Bujangga Manik juga sudah mengalami kegelisahan karena geopolitik di Nusantara dan sebagainya, pengaruh-pengaruh Timur Tengah sudah mulai dan dia gelisah, makanya ingin mengadakan Pilgrim Progress atau pengembaraan. Dalam buku Dr. Lutfi Yondri M. Hum dengan judul Situs Gunung Padang, Kebudayaan Manusia dan Lingkungan, menuliskan Bujangga Manik diduga mengunjungi Gunung Padang. Bujangga Manik menyebutkan tempat pertapaan di Hulu Cisokan yang dibuat berteras dan berundak-undak, seperti yang tertulis pada baris ke 1389 sampai 1424. Dan Kabuyutan Ciburuy itu yang sifatnya generik, statusnya adalah Mandala. Mandala di Sunda yang tinggal satu-satunya sekarang. Datang ke alas Jawa, kungai geus kaideran, Lurah Lirih Majapahit, Palataran alas Demak. Video ini adalah video terakhir dari video kehidupan dari agama Sunda dari sisi filologi. Petunjuk tentang itu ada dalam naskah Sunda kuno. Ya, Sang Hyang Hayu. Deh Sang Hyang Hayu. Ikang ajarak namami ringwang kadi kita. Salah satu naskah sastra Sunda kuno, bahkan bisa dibilang salah satu naskah yang terpenting adalah perjalanan Bujangga Manik menyusuri Pulau Jawa dan Bali. Bagi orang Sunda khususnya dan Indonesia pada umumnya, penemuan ini besar sekali artinya. Namun seperti apa naskah Bujangga Manik dan Mandala Sunda yang jumlahnya berada di 73 lokasi ini? Bagi yang tertarik, silakan simak video berikut. Diperkirakan naskah ini dibuat di akhir abad ke-15 dalam bahasa Sunda kuno. Sedangkan Bujangga Manik sendiri diduga seorang tohaan atau pangeran dari kerajaan Sunda Pajajaran. Ia adalah putra dari Prabu Siliwangi yang mengembara dan menjadi pertapa terkenal. Banyak versi mengenai hal tersebut. Perjalanan pertama dari Pakuan hingga Brebes di Jawa Tengah sekarang ada 125 baris. Sedangkan perjalanan kedua dari Pakuan hingga ke Jawa Timur dan Bali ada 550 baris. Jadi total ada 675 baris dalam naskah tersebut. Jumlah baris seluruhnya adalah 1641. Ini pun masih dianggap tidak lengkap. Penyebutan nama-nama tempat dalam naskah Bujangga Manik sangat membantu dalam memetakan kondisi Pulau Jawa saat perjalanan atau saat naskah ini dibuat. Kenapa perlu? Karena Bujangga Manik sesungguhnya ya kalau dilihat dalam konteks sejarah Sunda memang masih samar-samar bias, tetapi dilihat dari karyanya dia adalah seorang putra raja namanya Prabu Jaka Pakuan. Nah, tentu saja dia punya akses dalam aktivitas berpolitik, tetapi dia kurang suka, bahkan menggambarkan kekecewaannya dalam catatannya itu sendiri karena sesungguhnya dia itu masih samar, ya yatim. Jadi kalaupun dia masuk dalam itu, makanya dia lebih memutuskan ya dirinya menjadi seorang resi, seorang ahli agama, seorang ahli ilmu pengetahuan. Maka dia mengadakan perjalanan. Dia keliling Pulau Jawa bahkan sampai nyebrang ke Bali. Karena saya terus terang terlibat langsung dalam proses edisi, termasuk juga mengoreksi kekeliruan transliterasi dari almarhum Nur Dayan ketika saya di negeri Belanda itu tahun 2000 di International Institute for Asian Study. Naskah Bujangga Manik berdasarkan catatan yang ada disebutkan diperoleh melalui seorang saudagar dari Newport bernama Andrew James, lalu diserahkan kepada perpustakaan Bodleian di Oxford, Inggris.
yang diperkirakan berlangsung pada 1627 atau 1629. Penelitian terhadap naskah Bujangga Manik juga dilakukan oleh A. Teyu, dibantu oleh Undang Ahmad Darsa, yang hasilnya kemudian dimuat dalam buku Three Old Sundanese Poems, 3 puisi Sunda kuno, karya J. Norduin, Postumus, dan A. Teyu, KITLV Press Leiden pada tahun 2006. Naskah tersebut kemudian pada Juni 2009 diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh H.W. Setiawan, Tin Wartini, dan Undang Ahmad Darsa dalam judul 3 Pesona Sunda Kuno yang diterbitkan di Jakarta oleh PT Dunia Pustaka Jaya. Naskah ini menarik karena di dalamnya menyajikan sebentuk catatan perjalanan yang berisi data geografis. Dalam tulisannya, Bujangga Manik's Journey Through Java, Topographical Data from an Old Sundanese Source, atau perjalanan Bujangga Manik menyusuri Jawa, data topografis dari sumber Sunda kuno. Norduin mencatat setidaknya ada 450 nama tempat, termasuk nama gunung dan sungai. Redaksi awalnya tentu saja harus saya bacakan, perlu saya bacakan. Saundur aing ti umbul, sadiri ti pakancilan, sadatang ka windu cinta, cunduk aing ka manguntur, ngalalar ka pancawara, ngahusir kalebuh ageng, na lempang sacendung kaen. Seok na janma nu carek tohaan, nu deka mana sinarieun teuing, teka lempang sosorangan, ditanya hanteu dek nyaur, nepi ka pakeun caringin, kungaing teka kaliwat, ngalalar kanang ka anak, datang ka tajur mandiri, sacenduk ka suka beres, datang ka tajur nyang halang, nyang landeh aing diengkih, mentas ing di Cihaliwung, sananjak aing ka Bangkis, kung aing geus kalempangan, nepi ka Talaga Hening, ngawusir aing ka Peusing, na lempang megat morentang, mentas aing di Cilingga, sanepi ka Putih Birit, panjang tanjakan ditedak, kung aing di Peding-peding, sadatang aing ka Puncak, deuk dina mungkal datar, teuheur ngahihidan awak, teuheur sia nenjo gunung, itu tak bukit ageng, hulu wano na Pakuan, sadiri aing ti inya datang ke alas eronan, nepi aing ka Cinangsi, mentas aing di Citarum, kung aing geus kalempangan, mentas di Ciput Nagara, lurah medang kahiangan, ngalalar ka Tompo Omas, nah, mentas aing di Cimanuk, ngalalar ka Padabeunghar, mentas di Cijeruk Manis, ngalalar aing ka Conam, ka Tukang Bukit Careme, ya. Sacunduk ka Luhur Agung, mentas ing di Cisanggarung, sadatang ka Tungtung Sunda, mentas di Cipamali, datang ke alas Jawa, kung aing geus kaideran, lurah lirih Majapahit, talataran alas Demak. Itu kira-kira redaksi teks kisah perjalanan Bujangga Manik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kapan sih? Nah, itu Bujangga Manik menulis tentang kisah perjalanannya. Nah, berdasarkan data atau fakta tulisannya, Bujangga Manik sudah menyebut
dalam redaksinya. Lurah Lirih Majapahit, Palataran Alas Demak. Jadi Bujangga Manik ketika mentas itu menyeberang dari Sungai Cipamali, jadi daerah Brebes, dia menyatakan ini Lurah Lirih Majapahit. Jadi wilayah Majapahit, tetapi juga Alas Demak. Jadi Demak sudah berdiri pada saat itu. Nah, ketika itulah kira-kira Bujangga Manik menulis. Nah, kalau Sri Baduga Maharaja, beliau ya menjadi Maharaja Sunda kan sejak 1482. Jadi lebih dulu Bujangga Manik sampai 1521. Ya, Sri Baduga. Jadi lebih dulu. Mungkin pada saat itu Bujangga Manik juga sudah mengalami kegelisahan kenapa karena geopolitik di Nusantara dan sebagainya, pengaruh-pengaruh Timur Tengah sudah mulai dan dia gelisah, makanya ingin mengadakan pilgrim progress atau pengembaraan, ya, mencatat, mendata, ya, tadi kabuyutan seperti yang disebutkan dalam Prasasti Kebantenan. Dalam buku Dr. Lutfi Yondri M. Hum dengan judul Situs Gunung Padang, Kebudayaan Manusia dan Lingkungan, menuliskan Bujangga Manik diduga mengunjungi Gunung Padang. Bujangga Manik menyebutkan tempat pertapaan di Hulu Cisokan yang dibuat berteras dan berundak-undak, seperti yang tertulis pada baris ke 1389 sampai 1424, sebagai berikut. Sesampainya ke Mulah Mada, jalan melewati Tapak Ratu tiba di perbukitan Patuha, ke Sang Hyang Rancagoda, di Pugar dijadikan pertapaan, di pagar keliling sebagai mandala. Di sini aku tinggal tidak lama, setahun rasa sebentaran. Sepergi aku dari sini sampailah ke Gunung Ratu Sang Hyang, Karang Carengkang. Itulah hulu Sungai Cisokan, kaki bukit Gunung Patuha. Pertengahan jalan Lingga Payung, bisa mengawasi ke arah Kreti Haji. Berharap jadi kenyataan, menemukan lemah Kabuyutan, sebuah tempat Ngalingga Manik, lalu aku mulai memayungi. Mengembang bagai Ngalingga Paying, menghadap ke Bahu Mitra. Olehku dijadikan sebagai pemukiman baru, ditaburi batu berundak, ditaburi batu sekelilingnya, dari bawah dengan batu pipih menjulang ke atas, dengan batu tegak, di bagian atas dengan batu marmer ditaburi permata indah. Bila dicermati, isi naskah dari perjalanan Bujangga Manik tersebut tidak ditemukan kata Gunung Padang. Di dalam naskah tersebut hanya menyebutkan tentang tempat pertapaan yang dibuat berteras dan berundak yang terletak di kawasan Hulu Cisokan. Mungkin karena selama ini belum teridentifikasi dengan baik tentang tempat yang dijadikan sebagai pertapaan oleh Bujangga Manik yang disebutkan berteras dan berundak-undak tersebut. Maka situs Gunung Padang yang berteras-teras dan berundak-undak yang terletak di Cianjur tersebut kemudian diasosiasikan dengan tempat pertapaan yang disebutkan oleh Bujangga Manik tersebut. Selain menggambarkan toponimi Jawa, naskah ini juga menjelaskan bagaimana kehidupan sosial masyarakat pada saat itu. Misalnya ketika kapal yang ditumpangi Bujangga Manik hendak bersandar di Pelabuhan Muara, ada upacara pemukulan gong dan tembakan senapan. Naskah ini tidak hanya menyebut toponimi Jawa, tetapi juga berisi pesan moral dan spiritual, sesuatu yang menjadi ciri utama dari naskah kuno Nusantara. Kekuatan spiritual ini tercermin dalam untaian bait berikut. Mencari tempat untuk pakuburan, mencari telaga untuk tenggelam, tempat untuk kematianku, tempat untuk meninggalkan badan. Bait ini menunjukkan bahwa perjalanan Bujangga Manik bukan semata-mata untuk membuat catatan toponimi beberapa tempat yang dikunjungi, tetapi menjadi bagian dari laku spiritual seorang resi. Sementara situs Kabuyutan Ciburu Garut dapat dikategorikan sebagai mandala. Ini merupakan sebuah lembaga pendidikan formal atau skriptorium ilmu pengetahuan pada masa sistem kerajaan di Sunda. Pada mulanya merupakan suatu tempat berkumpulnya para cendekiawan dan pelajar untuk berbagi ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan
pada kejayaan zaman pemerintahan Sunda. Sekitar abad 14-16, Kabuyutan adalah suatu tempat atau kawasan yang dianggap suci dan biasanya terletak di lokasi yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Biasanya di bekas daerah Kabuyutan juga ditemukan situs-situs megalitik. Naskah-naskah lontar yang merupakan manuskrip pra-Islam leluhur Sunda tersimpan di Skriptorium Kabuyutan Ciburuy, yaitu di Kampung Ciburuy, Garut. Kabuyutan Ciburuy ini merupakan satu dari 73 mandala atau lembaga pendidikan formal zaman kerajaan Sunda yang masih eksis sampai hari ini. Terakhir ya, berbicara tentang tradisi keagamaan Sunda kuno, ya di samping bersumber pada tradisi tulis naskah-naskah yang seperti tadi telah saya tunjukkan, telah saya sebutkan ya, dan redaksi-redaksinya termasuk salah satu Piagam Kebantenan juga ya harus sekalian diutuhkan, karena naskah itu prinsipnya tidak akan tiba-tiba muncul, pasti ada yang menulis. Nah, disinilah di mana tempat menulis naskah lontar atau belajar aksara. Nah, dalam tradisi Sunda ya ada zaman sistem kerajaan ya istilah mandala. Salah satu arti mandala adalah sebuah skriptorium atau lembaga pendidikan formal dalam sistem kerajaan. Itu mandala salah satu artinya ya. Dan Kabuyutan Ciburuy itu yang sifatnya generik, statusnya adalah mandala. Mandala di Sunda yang tinggal satu-satunya sekarang. Menurut catatan kronik naskah di wilayah Sunda dari ujung kulon sampai ke Gunung Kumbang, Brebes, tercatat 73 mandala. Jadi bagaimana ini, saya heran. Saya sampai itu ya karena melacak di mana pabrik orang pintar, ternyata mandala. Apa saja kalau saya sebutkan diantaranya ya, mandalanya nih ya. Mandala Gunung Kidul, Mandala Hujung Kulon, Mandala Purwalingga, Mandala Agrabinta, Mandala Purwanagara, Mandala Bumi Sagandu, Mandala Sabara, Mandala Nusa Sabai, Mandala Cupunagara, Mandala Paladu, Mandala Kosala, Mandala Raja Legon, Mandala Indraprasta, Mandala Manukrawa, Mandala Malabar, Mandala Sinangjero, Mandala Purwakerta, Mandala Wanagiri, Mandala Raja Desa, Mandala Purwagaluh, Mandala Cangkuang, Mandala Wanagiri, Mandala Raja Desa, Mandala Purwagaluh, Mandala Cangkuang, sudah ya, Mandala Sagara Kidul, Mandala Kubanggiri, Mandala Cupugiri, Mandala Alengka, Mandala Manik Prawata, Mandala Salaka Gading, Mandala Pasir Batang, Mandala Bitunggiri, ya kagok lah, Mandala Tanjung Kalapa, Mandala Sumurwangi, Mandala Kalapa Girang, Mandala Tanjung Camara, Mandala Sindang Pasir, Mandala Rangkas, Mandala Pura Dalem, Mandala Lingga Dewata, Mandala Wanadatar, Mandala Wanajati, Mandala Jati Ageng, Mandala Komandan Abdi Raja, Mandala Sundapura, Mandala Rajatapura, Mandala Kalapa II, Mandala Pasir Muara, Mandala Purwagading, Mandala Muara Jati, Mandala Pasir Sagara, Mandala Raksapura, Mandala Jasinga, Mandala Gunung Cupu, Mandala Raja Purna Wijaya Pradesa, Mandala Sumurwangi, Mandala Teja Kalapa, Mandala Giri Layang, Giri Larang, Mandala Herang, Mandala Kalapa Jajar, Mandala Cibinong, Mandala Sunda Pasir, Mandala Sunda Sambawa. Nah, Sunda Sambawa tadi kan disebut. Mandala Kandang Wesi, Mandala Pasir Luhur, Mandala Wahanten Girang, Mandala Parajati, Mandala Singapura, Mandala Wanakusuma, Mandala Salakadomas, Mandala Cirebon Larang, Mandala Purwa Talaga, Mandala Jayagiri disebut juga tadi, Mandala Sindang Kasih, Mandala Purwa Sagarung, dan Mandala Jatinom. Itu tercatat dalam kronik naskah. Begitulah ya, ini kaitannya ya dalam ilustrasi atau gambaran bagaimana ya, gambaran tentang tradisi keagamaan Sunda kuno ya. Jadi mulai
Sebut saja kitabnya, buku petunjuknya, kemudian pendukung-pendukung lainnya, termasuk salah satu pabrik orang yang menulis naskah itu sendiri. Naskah kuno menyimpan sejumlah warisan yang berharga dan perlu diangkat kembali untuk diketahui oleh khayalak umum, karena menjadi tuntunan hidup maupun contoh teladan. Naskah-naskah kuno Sunda mengandung kearifan lokal yang syarat dengan kebermanfaatan. Namun sangat disayangkan isinya belum terungkap dengan baik di hadapan publik dan terkadang juga disalahartikan. Padahal jika dipelajari isinya mengandung nilai-nilai panutan yang tinggi. Dari naskah-naskah yang berhasil diterjemahkan oleh filolog dan semakin terkuaknya agama Hyang yang merupakan kepercayaan asli masyarakat Sunda yang berakar dari budaya dan spiritualitas leluhur. Lalu sebutan yang ini kemudian hari dikenal juga sebagai kepercayaan wiwitan yang merujuk pada keyakinan monoteisme tauhid yang hanya menyembah satu Tuhan dan memuliakan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Sang Hyang atau Tuhan yang Maha Esa. Kepercayaan ini telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Sunda. Hari ini, meskipun zaman telah berubah, nilai-nilai leluhur budaya Sunda kuno masih relevan hingga saat ini. Banyak aspek dari budaya Sunda kuno yang masih dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya upacara adat, kesenian, penggunaan bahasa, serta tata krama. Penghormatan terhadap tradisi dan kearifan lokal pun menjadi sarana untuk mempertahankan identitas budaya Sunda di tengah derasnya arus modernisasi. Sebagai warga negara Indonesia yang menghormati Kebhinneka Tunggal Ikaan, janganlah sampai lupa untuk saling menghargai dan juga tidak melupakan identitas serta ajaran leluhur Sunda pada masa lalu yang merupakan jati diri leluhur bagi Nusantara yang sesungguhnya. Jadi akang-akang dan tete-tete jangan lupa follow, subscribe ke akun Angelique Baolina untuk tahu wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton, dadah.